Halo pemirsa JPR TV, bertemu kembali dengan saya Bilki Sabila dalam program Laporan Khusus KTT AIS Forum 2023. Pemirsa, para menteri dari Forum Negara-Negara Pulau dan Kepulauan atau AIS Forum mengadakan pertemuan tingkat menteri kelima di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Pada pidato pembukaan forum tersebut, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyerukan solidaritas negara pulau dan kepulauan untuk dapat bersatu menghadapi berbagai krisis global dan ancaman perubahan iklim. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi pimpin pertemuan tingkat menteri kelima pada hari ini, 10 Oktober 2023 di Nusa Dua, Bali. Pada pidato pembukaannya, Menlu mengutarakan bahwa saat ini sederet permasalahan tengah dihadapi oleh masyarakat dunia, dimulai dari perubahan iklim, kenaikan permukaan air laut, polusi kelautan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati telah menjadi ancaman besar. Melalui forum tersebut, Retno Marsudi juga mengungkap bahwa upaya multilateral untuk mengatasi krisis tersebut masih lambat. Persaingan dan konflik global menjadi penghambat kerjasama global dan negara-negara kepulauan kecil akan menjadi korban atas kondisi tersebut. Meanwhile, multilateral effort to manage this crisis remains sluggish. Rivalries, global conflict and distrust are taking hostage of our global cooperation, and vulnerable countries, including small island developing countries, will be the first victim. Therefore, Indonesia and all of us choose the right way, choose the right path of cooperation and solidarity inclusively. This is an urgent time for us as an archipelagic and island state to stand in solidarity and work together. AIS Forum must become a lighthouse which guides our pathway forward to develop inclusive and impactful cooperation and protect our future generation. Pada pertemuan tingkat menteri tersebut, Retno Marsudi mengusung 2 poin utama untuk menjadi sasaran. Pertama, memastikan solidaritas antar negara pulau dan kepulauan, dan kedua ialah menjaga sinergi dengan inisiatif lain di kancah global. Forum AIS harus terlibat secara intensif dengan forum-forum terkait lainnya di seluruh wilayah serta mampu untuk meningkatkan kontribusi nyata. AIS Forum must continue to produce innovative efforts to ensure the sustainability of our ocean in addressing the triple planetary crisis. We must continue ensuring tangible results of our 4 key areas such as climate change mitigation and adaptation, blue economy and ecotourism, marine and coastal plastic debris, and good maritime governance. Second, maintaining synergy with other initiatives at the global stage. As a complementary forum, AIS Forum must engage intensively with other relevant fora across the region. The forum must also be able to strengthen its governance in order to increase its impact. The high-level meeting of AIS Forum will be a landmark avenue, laying the foundation towards energizing solutions in tackling global challenges. Acara pertemuan tingkat menteri atau Ministerial Meetings AIS Forum 2023 pada hari ini dibuka oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi. Setidaknya 7 perjanjian kerjasama kolaboratif antar kementerian dan lembaga negara-negara pulau dan kepulauan menjadi penutup pada forum tersebut. Acara pertemuan tingkat menteri atau Ministerial Meeting AIS Forum 2023 hari ini dibuka oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi. Sejumlah perjanjian kerjasama kolaboratif antar kementerian dan lembaga turut mewarnai pada pertemuan tersebut. Di antaranya adalah: pertama, Strategic Document Decarbonization Roadmap for the Tourism Sector. Kedua, Strategic Document Blue Carbon Emission Profile. Ketiga, Letter of Intent Cooperation for Nature Marine Peace Park between Timor Leste and Indonesia.
Keempat, Statement of Intent and Joint Research Agreement dengan University of Malta. Kelima, pembangunan ICE Research and Development Center di Imperial College London. Perjanjian selanjutnya adalah terbentuknya Memorandum of Understanding antara Universitas Pajajaran, IPB, dan University of Toliara, Madagaskar. Dan perjanjian terakhir ialah Statement of Intent Joint Strategic Program between ICE Forum and Melanesian Spearhead Group. Dalam press conference on the Collaborative Partnership Signing Agenda on the 5th Ministerial Meeting of the ICE Forum, Rektor IPB University, Profesor Dr. Arif Satria mengemukakan, Indonesia memiliki kepentingan dari pelaksanaan kegiatan tersebut dalam memperkuat komitmen menjadi bagian dari aksi kolaboratif untuk dapat mengatasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ekonomi biru dan ekowisata, sampah plastik laut, dan tata kelola maritim yang baik. Hal yang sangat penting bagi kita adalah bahwa blue economy bisa menjadi kendaraan yang sangat efektif untuk memprotek the future of negara-negara island, negara-negara kepulauan, ya. Dan menurut kami ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk memperkuat kerjasama. Selain itu, pada pertemuan senior official meeting ke-8 di Madagaskar, Institut Pertanian Bogor juga memperkenalkan inovasi berupa rumpon portable yang bernama Electronic Fish Aggregating Device atau IFAD. Inovasi IFAD ditujukan untuk membantu para nelayan untuk dapat meningkatkan hasil tangkapannya, yang mana IFAD ini dapat memanggil ikan dengan memancarkan frekuensi suara. Ini adalah salah satu instrumen dalam perikanan tangkap. Dan untuk meningkatkan sustainability dalam perikanan tangkap, maka rumpon ini didesain sedemikian rupa sehingga tidak merusak sumber daya. Apalagi rumpon ini juga didorong melalui teknologi 4.0, salah satu teknologi digital yang barangkali saat ini sudah semakin berkembang. Sementara itu, Mary Stefani selaku peneliti University of Malta menyambut baik kesempatan yang dibangun antara Indonesia dan Malta untuk mengembangkan kolaborasi riset tersebut. Ia meyakini negara-negara kepulauan kecil penting untuk terlibat dalam penelitian. Given the challenges that small island states and small states are facing, given the development challenges which are also compounded with climate change, and we intend to build on this opportunity and look forward to engage with different research partners for further collaboration. Di kesempatan yang sama, co-founder Week Acceleration Labs Imperial College London, Cristobal Garcia menuturkan, pusat penelitian ini dapat menjadi mercusuar yang tidak hanya akan membawa dampak positif bagi negara saja, melainkan universitas hingga seluruh masyarakat berskala dunia. Because you're going to be providing data on a key factor for the future of the planet, which is the ocean. So I think it's a great opportunity. Pemerintah Indonesia tengah berupaya mengeksplorasi praktik terbaik dekarbonisasi atau pengurangan emisi karbon guna mendukung pariwisata berkelanjutan. Dalam upaya tersebut, Kemenparekraf menghadirkan pengembangan peta jalan atau roadmap dekarbonisasi untuk dapat mencapai nol emisi yang lebih cepat. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia berupaya mengeksplorasi praktik terbaik dekarbonisasi atau pengurangan emisi karbon guna mendukung pariwisata berkelanjutan. Mengingat saat ini sektor pariwisata dunia menyumbang sebesar 8% emisi karbon. Untuk itu, Kemenparekraf berkomitmen untuk mewujudkan kerjasama serta aksi terkoordinasi untuk memitigasi perubahan iklim bersama dengan Badan PBB Bidang Program Pembangunan atau UNDP. Kemenparekraf melalui Climate Promise Project mengembangkan peta jalan atau roadmap dekarbonisasi di sektor pariwisata yang berfokus pada 3 subsektor, yaitu destinasi wisata, akomodasi, serta tur dan perjalanan wisata. Hal ini pun telah disepakati dalam pertemuan ke-5 tingkat Menteri Forum Negara-Negara Pulau dan Kepulauan ICE Forum. Kemenparekraf, Kemenkomarves, dan Kementerian ESDM di bawah Climate Promise Project tersebut akan melakukan survei pengelolaan energi dan limbah ke 20 hotel yang ada di ITDC Nusa Dua Bali. Survei ini kemudian dilanjutkan dengan pengembangan rencana aksi mitigasi yang nantinya diperluas ke 5 destinasi prioritas di Indonesia. Inisiatif awal ini kami akan fokus pada 2 area, yaitu aspek energi yang dikonsumsi dan limbah yang dihasilkan. Jadi ini yang 2 yang menjadi fokus kita, yaitu energi yang dikonsumsi dan limbah yang dihasilkan. Dan program dekarbonisasi ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi sekaligus mengurangi jumlah sampah dan limbah yang dihasilkan.
Kedepannya, Kemenparekraf akan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar lembaga pemerintah terkait serta pemangku kepentingan dapat menyempurnakan roadmap ini untuk dapat mencapai nol emisi yang lebih cepat. Cakupan roadmap juga akan ditingkatkan, program yang ada diperbarui secara berkala dan bahkan objektif dapat diubah untuk mencapai emisi nol yang lebih cepat. Buat siapa? Buat anak cucu kita. Dan pekerjaan besar itu dimulai hari ini untuk menciptakan banyak peluang usaha dan lapangan kerja, terutama yang kami sebut sebagai green tourism jobs. Pemerintah Indonesia mendorong negara anggota KTT AIS Forum untuk komitmen merealisasikan pendanaan pengembangan sektor maritim negara-negara kepulauan. Indonesia telah mengucurkan dana $5 juta sebagai kontribusi nyata dan komitmen dalam pembangunan berkelanjutan. Pemerintah serius dalam menjalankan komitmen pengentasan tantangan negara pulau dan kepulauan. Komitmen Indonesia menurut Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jody Mahardi ditunjukkan dengan mengucurkan dana sebesar $5 juta. Dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program AIS Forum seperti pendirian sekretariat, implementasi kerjasama, dan penguatan kolaborasi antar negara. Ya, sejak 2018 ya kontribusi kita tentunya dalam hal dukungan terhadap sekretariat AIS ya. Memang dalam bentuk pendanaan program dan juga yaitu pengembangan program, kemudian kita buat platform untuk sharing knowledge melalui berbagai workshop. Sebetulnya banyak terpacu juga penggunaan online platform itu karena pas era COVID ya, pas zaman COVID itu memang mau nggak mau kan kita banyak meeting melalui online ya. Jadi ternyata ini memang membantu AIS juga gitu karena kan jadi terbiasa kita membuat workshop secara online gitu. Lebih lanjut, Jody Mahardi mendorong komitmen negara anggota AIS terkait pendanaan agar program sektor maritim bisa terrealisasikan secara optimal. Pemerintah Indonesia juga mendorong lebih jauh peran anak muda dan startup untuk dapat saling berkolaborasi dan mencari solusi dari berbagai masalah negara pulau dan kepulauan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.